Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di hari kiamat kelak, semua manusia akan melalui hisab, yaitu perhitungan amal atas dosa dan pahala yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Terdapat 6 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, disebabkan dosa besar dan kemungkaran yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Menurut Imam Ghazali, dalam kitab Minhaj al-Abidin, tertulis bahwa ada 6 kelompok manusia yang akan pasti masuk neraka. Karena kelakuan mereka, semua amal ibadah yang mereka lakukan di dunia akan hilang, dan mereka akan langsung dibawa ke neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, 6 golongan itu diantaranya penguasa yang zalim, pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan diberikan amanah untuk memimpin. Sekiranya ia melakukan kezaliman kepada rakyat dan tidak berlaku adil, tidak akan dapat mencium keharuman surga dan dimasukkan ke dalam neraka sebelum hisab. Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan tiadalah ia mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang fanatik pada golongannya. Kelompok manusia yang pasti masuk neraka berikutnya adalah orang-orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya. Mereka akan melakukan apapun demi golongannya, sehingga menduakan Allah Ta'ala. Ketika umat Islam dizalimi, mereka tidak akan bertindak kecuali jika golongan mereka terganggu. Islam melarang umatnya mengutamakan kemegahan atau ta'assub kepada suatu kaum, dan sifat seperti ini disebut perjuangan ashabiyah. Seorang lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah dianggap ashabiyah pula orang yang sayang kepada kaum bangsanya?" Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, tetapi ashabiyah ialah apabila seorang menolong bangsanya kepada kezaliman." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pemimpin yang sombong. Sifat sombong adalah salah satu sifat yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebenarnya tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia, meskipun memilih kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah berkehendak, maka semua yang dimiliki tersebut bisa hilang dalam waktu singkat. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Salah seorang berkata, sesungguhnya ada orang yang menyukai baju dan sandal yang bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Pedagang yang curang. Salah satu cara mencari rizki yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara perniagaan. Ini merupakan kegiatan ekonomi jual beli yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Ini karena aktivitas perniagaan menjanjikan hasil laba yang berlipat ganda jika berusaha dengan bersungguh-sungguh. Namun, jika perniagaan ini dilakukan dengan penipuan, misalnya menaikkan harga barang berlebihan, mengubah ukuran timbangan, ataupun menimbun barang adalah sesuatu yang dilarang.
seperti contohnya pedagang buah yang menempatkan buah baru di atas, sedangkan di bawahnya terdapat buah-buah yang jelek atau busuk. Golongan awam yang bodoh. Islam merupakan agama yang sangat dimuliakan ilmu pengetahuan. Terlebih lagi jika ilmu yang dipelajari tersebut diamalkan dan disebarkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu, berarti menuntut jalan ke surga." Hadis riwayat Muslim. Ulama yang dengki. Hasad atau dengki diartikan sebagai sifat seseorang yang tidak suka jika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang ini ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis karena ia merasa iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam serta anak cucunya. Dari Abu Yazid Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilempar ke neraka, maka keluarlah isi perutnya. Dengan isi perut yang keluar itu, ia berputar-putar seperti himar yang mengitari porosnya. Para penghuni neraka berkumpul di dekatnya seraya mengatakan, 'Wahai si fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah kamu memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar?' Ia menjawab, 'Ya, memang dulu aku memerintahkannya kepada yang ma'ruf, namun aku tidak melaksanakannya, dan mencegah dari yang mungkar, namun aku tidak melanggarnya.' Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya Allah, jauhkan azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.